Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sabtu pagi ini sudah tanggal 17 Januari 2026. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Tuhan izinkan, Tuhan ciptakan hari-hari. Tuhan izinkan ciptanya tanggal, ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan. Supaya kita mengerti akan rencana Tuhan. Supaya setiap waktu yang kita jalani, jangan pergunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Pergunakan waktu untuk Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Terlebih kita baru menjalani di bulan awal Januari, baru 2 minggu kita menjalani. Mari minta sama Tuhan, Tuhan buatlah jalanmu. Kita pagi ini membaca firman Tuhan, Mazmur 58 ayat 1-12. Doa Miktam Daud, Miktam dalam bahasa Ibrani. Itu nyanyian pujian emas, di mana Daud banyak mengalami tekanan-tekanan. Banyak mengalami beban berat. Di dalam dunia banyak beban berat, banyak pergumulan. Tapi begitu dia tercurah isi hati kepada Yesus, itu Miktam. Tercurah isi hati yang berharga pada waktu menghadapi tekanan-tekanan. Di situ dikatakan sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Kebenaran terjadi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Itu mari. Saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian. Buatlah jalanmu. Amin. Haleluya. Dalam saya. Haleluya. Tuhan majukan. Haleluya. Ku tak pernah lihat. Oh haleluya. Bentuklah hidupku Bapa, biar kau kerjakan. Amin. Haleluya. Turut mau. Haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu. Amin. Mari kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Buatlah jalan. Mari sama-sama kita berlutut berdoa, menyembah kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar kau kerjakan Bapa, menurut kehendak-Mu Bapa. Aku tak melihat. Amin. Haleluya. Biar kau kerjakan. Amin. Haleluya. Turut mau. Amin. Haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Amin. Haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang lama menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-gala di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya Bapa. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Engkau Bapakku yang ajaib, Yesus. Ampuni dosaku, amin, haleluya. Perbarilah hidupku dengan firman-Mu, Roh Kudus. Tuntunlah hidupku ya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus, di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Biar hari-hari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Kita bangga dan kita bersyukur, terima kasih sebab semua anugerah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan. Sungguh saya mencintai. Mohon maaf. Bersekutu dengan Tuhan, persekutuan yang indah Bapak Ibu. Minta sama Tuhan, kata firman Tuhan Mazmur 25:4-5, menjadi pegangan kita bersama. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, mari jalan manusia bisa sesat. Amsal 16:25 dikatakan, banyak di jalan orang disangka orang kelihatannya lurus, pada ujungnya menuju maut, karena dia melangkah sendiri, berjalan di dalam kefasikannya, berjalan di dalam kedagingannya. Tapi kita mau berjalan di jalan Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan kepadaku, bahwa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Hanya Yesus Tuhan sebagai Allah Juru Selamat kita, yang menolong menyelamatkan kita sepanjang hari ini, sepanjang tahun 2026, sepanjang hidup kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kerinduan lain bagi kita, hanya Tuhan Yesus, pusat di atas segala-galanya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Terima kasih kalau Bapak Ibu bisa setia bersama saya dengan setia. Duduk di kaki Tuhan itu anugerah Tuhan. Mazmur 58, demikian firman Tuhan ayat 1-12. Untuk pemimpin biduan lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Miktam ini saudara dari bahasa Ibrani asal usulnya ya. Memang perjanjian lama ditulis bahasa asli bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru bahasa Yunani ya. Bahasa Ibrani itu Miktam artinya nyanyian yang berharga. Nyanyian emas dari Daud. Curan pada waktu Daud mengalami tekanan-tekanan berat. Isi hatinya tercurah. Jadi berharga. Itu Miktam dari Daud. Sesungguhnya kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa. Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu lakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi ini. Lihat, Daud melihat banyak orang jahat di muka bumi. Sampai saat ini. Ya, banyak mereka tidak takut sama Tuhan. Ya, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tangan mereka menjalankan kekerasan. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta sesat banyak mengalami Daud kepahitan karena berjumpa dengan orang-orang yang tidak berkenan sama Tuhan, orang jahat, orang gelap. Demikian kehidupan kita juga sama saat ini. Banyak mengalami tekanan ya dalam dunia. Itu seperti peristiwa Presiden Venezuela Maduro ya ditangkap. Coba ini dalam dunia. Peperangan terjadi, di Iran juga terjadi ya, terjadi para demonstran banyak yang sudah mati. Coba inilah di dunia kejahatan-kejahatan terjadi di mana-mana sama. So, namai dunia memang firman Allah digenapi. Dunia sudah dikuasai si jahat. Maka pentingnya kita yang jumlahnya sedikit ini yang cinta Tuhan. Begitu banyak manusia tidak cinta Tuhan. Memang saya katakan yang masuk ke surga dikit Bapak Ibu. Dalam Matius 22:14 kan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Mari kita mau masuk di dalam pilihan Tuhan, yaitu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah,
Hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi-gigi singa-singa muda, ya Tuhan. Nanti sesuai dengan firman Tuhan, kalau Yesus datang, maka ada 7 cawan, 7 meterai, ya, 7 sangkakala, angka 7 angka sempurna. Artinya Tuhan nanti secara sempurna menghukum umat manusia jahat, fasik, habis-habisan, selesai nanti, saudara. Ya. Tapi bagi kita masuk di dalam angka kesempurnaan Tuhan, masuk dalam bilangan orang kudus, diangkat rapture, masuk dalam kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kita. Sungguh, biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu masakan api semak duri, telah dilanjana banyak yang hidup, segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersukacita, sebab yang memandang pembalasan. Amin. Jadi di sini Daud bicara tentang kebenaran dan kefasikan. Orang fasik, orang hidup di dalam kegelapan, orang hidup di dalam kejahatan akan hancur lenyap, seperti air mengalir hilang. Tapi orang benar akan percaya, saudara. Ya. Dikatakan ia akan membasuh, orang benar itu akan bersukacita sebab yang memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan bagi di bumi. Amin. Kata firman Tuhan dalam Matius 13:43, orang benar nanti akan percaya. Saya mau baca. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu bersama saya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak terkontaminasi dengan kejahatan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tapi mau diisi kita dengan firman Tuhan. Matius 13:43 saya mau baca. Saya buka Alkitab, saudara, ya. Ini masih saya buka. Matius 13:43 demikian. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Mari telinga rohani kita pasang. Telinga panca indera kita pasang, baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita simpan di hati kita. Supaya hati kita, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti di dalam Amsal Sulaiman 23 dikatakan, belilah kebenaran, saudara. Amsal 23 gampang ayatnya, pasal 23 ayatnya juga 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Oh, jangan menjualnya seperti Esau. Dia jual hal kesulungannya, suruh kebenaran dijual. Akhirnya hidupnya sengsara, keturunan Edom. Beda dengan Yakob, Yakob menjadi Israel. Itu mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan yang membawa ke suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal. Marilah melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Biar kita mau hidup, komitmen kita di dalam kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan saat ini sudah masuk di dalam akhir zaman. Saya katakan sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan yang main pekerjaan Tuhan sudah 65 tahun saya. Karena dari saya dilahirkan dari seorang hamba Tuhan, salah satu pendiri gereja Bethel Tabernakel. Ya, Kristus hidup di Jember sejak tahun 50-an, saudara. Sampai saat ini. Sudah 75 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan. Papi almarhum saya. Tapi sudah dipanggil sama Tuhan. Dan sebagai putranya saya lanjutkan pelayanan di mana-mana. Sampai saat ini saya melakukan pelayanan setia. Karena Yesus yang setia. Saya memandang kepada Yesus. Karena saya memandangkan firman Tuhan. Di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Amin. Di sini ada kelompok dua. Kelompok kecemaran, kenajisan, orang fasik, orang jahat. Itu tergolong kambing-kambing binasa. Tapi orang benar, orang kudusnya Tuhan. Mari kita semua adalah orang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bukan menjadi hamba dosa. Tapi Bapak Ibu bersama saya adalah hamba kebenaran. Berjalanlah di dalam kebenaran Tuhan. Kata firman Tuhan katakan, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Bang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Makin hari kita makin mau hidup kudus di dalam kebenaran ilahi. Sehingga suatu hari kelak, kalau Yesus datang, Raja di segala raja, dia akan angkat Bapak Ibu bersama saya. Masuk di dalam kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Kekal buat selama-lamanya. Asal kita mau melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Buatlah jalanmu dalam kehidupanku Bapa. Tuhan penjunanku karena lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Selamat pagi. Mari biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Kita mau berjaga dan berdoa menanti menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, dan hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, berjalan sebagai pelaku firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.